Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar sahabat semua di luar sana? Semoga sehat selalu ya, dari Indonesia ke, dari Malaysia ke, dari manapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu ya kan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini pokoknya langsung saja kita lihat videonya seperti apa guys ya. Langsung kita lihat ke videonya. Negara tetangga ketar-ketir melihat ini, hanya negara kita Indonesia yang bisa membangun tol laut menggunakan bambu. Tol Bangga laut sih. Semarang Demak dengan bagian sepanjang 6 km dibangun menggunakan 10 juta batang bambu. Banyak banget. Bambu ini digunakan Banyak juga, sebagai guys, matras ya. yang bertujuan untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar di lokasi konstruksi jalan tol. Wah, Pembangunan Semarang. jalan tol ini juga sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut yang akan melindungi kota Semarang dari banjir rob. Semarang. Benar-benar. Alasan penggunaan bambu karena tanahnya pada lokasi pembangunan mempunyai karakteristik tanah lunak. Bambu ini digunakan sebagai kasur atau matras yang rencananya akan dipasang 17 lapis dan berguna untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar Lumayan, menjadi 17 lebih lapis kuat. ya. Tiap lapis rangkaian bambu terdiri dari 7 batang bambu yang diikat dan disatukan. Jadi sistem pembuatan tol bambu ini dilakukan secara berlapis-lapis. Dengan adanya tol ini, daerah tersebut akan lebih maju dan perjalanan menjadi lebih cepat. Mantap. Ya. Distribusi barang dan jasa menjadi lancar guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. Wah, keren. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga melihat proyek Harus besar bangga. ini. Bangga dong, bangga Ya, dong. bangga, Namun guys. pertanyaannya, kira-kira ada tumbal proyeknya gak sih? Tumbal. Kalau ada yang tahu jangan lupa komen di bawah. Kak Tumbal. Ada tumbal pula guys ya. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum, salam sejahtera semuanya Waalaikumsalam guys ya. warahmatullahi Ini wabarakatuh. kenapa harus ada embel-embel negara ketar-ketir ya. Betul, Negara betul. tetangga Kok harus- ketar-ketir gitu kan Iya, ya. iya. Coba kita play lagi guys. Oke, betul juga guys ya. Kita lanjut ya. Negara tetangga ketar-ketir Kan? Negara Negara tetangga ketar-ketir. Sebenarnya tidak perlulah seperti itu guys ya. Padahal kan ini informasinya sangat bagus guys ya. Apalagi ini tentang kemajuan Indonesia juga, salah satunya membuat jembatan tol dari bambu guys ya. Mungkin bisa jadi ini adalah mungkin di dunia gitu kan, baru Indonesia mungkin seperti itu ya, yang saya tahu seperti itu. Baru Indonesia yang membuat tol ini dari bambu bawahnya guys ya, atau dasarnya gitu kan. Ini patut kita bangga juga sebagai rakyat Indonesia begitu kan. Tetapi kok ada embel-embel video ini dari ketar-ketir gitu kan, seolah-olah gimana ya, tetangga ya, bisa jadi tetangga itu bukan hanya Malaysia kan, misalnya Singapura ke, misalnya banyaklah negara-negara tetangga Indonesia. Tapi kok harus ada ketar-ketirnya ini yang dibahas oleh ini ya guys ya. Nanti link Bang Ray ini nanti saya sertakan di deskripsi, boleh korang atau tonton video langsungnya juga boleh guys, langsung di video langsung dari Bang Ray ini guys. Kita lanjut ya, seperti apa komenan dari Bang Ray ini guys. Lanjut. tetangga ketar-ketir melihat ini. Kenapa harus ada itu di awal video? Ya, padahal ini informasinya bagus nih. Bagus Betul, ya, sebab bagus. dia memberikan edukasi informasi yang dimana ini memang tol ini sangat berguna banget dan bermanfaat banget kepada rakyat Indonesia tentunya guys ya. Betul. Sebab saya selalu lalu jalan ini cuy. Sebelum adanya tol ini itu memang macetnya parah sih ya. Sebab jalan Pantura yang dimana kan, kalau aku di Semarang guys, Semarang pergi ke Pati, Rembang dan sekitarnya itu memang melalui jalan Pantura waktu itu. Sebelum adanya tol ini itu memakan waktu cukup panjang guys ya. Dan Oke. itu selalu ada banjir ya. Maksudnya ini air rob ya. Jika air laut pasang itu akan melimpah ke jalanan guys ya. Dan ini kenapa menggunakan bambu ya, itu tadi guys ya, sebab ini melalui laut ya, jalur laut, dan ini menelan kalau tak salah itu 10 triliun kalau tak salah guys. Jadi banyak banget besar ya ya. untuk kos pembinaan jalan ini. Dan sekarang ini sudah mantap banget ya, sebab kita sudah bisa lalui dan memangkas waktu, intinya lebih cepat guys ya. Tapi kalau Tanah Bayar ya lalu jalan Pantura itu masih ada guys ya. Jadi kenapa harus ada ketar-ketir? Iya, Dan video ini itu ditonton banyak banget guys ya. Banyak banget orang. Banyak Jadi banget aku ya. penasaran banget nih seperti apa ya komentar para netizen ini guys ya. Takutnya ini
ada yang berkomentar kurang baik lah guys ya, sebab ini negara tetangga ketar-ketir itu lah Iya. guys ya. Saya sedih pula Takutnya ya ada yang kalau ada yang kata-kata tersinggung seperti gitu itu guys guys. ya. Coba kita Saat ini, tengok ya. hanya negara 10 juta batang bambu dari mana ya? Memang ini memang memerlukan banyak sekali bambu, tapi kalau bambu di Indonesia itu banyak, Melimpah ya, masih banyak melimpah. lah. Apa udah diperhitungkan dampak penebangan bambu? Ya, itu mungkin sudah ada perhitungannya ya, sebab Oke. Indonesia ini cukup banyak ya sumber daya alamnya guys ya. Coba kita buat pakai botol air bekas lagi tahan lama. Betul, betul. Macam-macam ya. Bisa. Seluruh makhluk alien akan ketar-ketir kata Mas. Udah, Ketar-ketir. santai aja ya, santai aja ya. Kebutuhan bambu disuplai oleh rakyat desa meningkatkan ekonomi desa. Bagus, bagus. Indonesia udah punya cakar ayam, Bro. Cakar ayam. Iya, ada cakar ayam, guys ya. Oke, di sini kalau kita nampak nih, komenan di sini itu tidak ada apa ya, guys ya. Orang Malaysia macam santuy gitu ya. Nah, Oh iya, ketar-ketir nggak over tuh. Bener nih. bagus juga Macam guys ya. over sangat ya, guys ya. Oke, ketar-ketir opo rakyatmu apa ya, kleran Malaysia termasuk aku opo raisin pamer bangunan. Nah, ini ialah apa ya, guys ya? TKI mungkin ya. Jadi ketar-ketir apa? Rakyatmu aja itu apa ya, guys ya? Keleleran. Kalau keleleran itu apa ya? Apa itu? Tak diurus di Malaysia, Oh. termasuk aku gitu, guys ya. Apa Oh. kamu nggak izin pamer ataupun memamerkan bangunan gitu, guys ya. Iya. Ini adalah salah satu TKI mungkin ya, Bang ya. Semoga abang di sana baik-baik aja dan Amin, memang kalau amin. sudah mendapatkan apa ya, guys ya, jalan untuk pulang aja, Bang ya. Jadi sedih banget aku kalau kena tengok kayak ini, guys ya. Oke, di sini macam tak ada nih komenan orang Malaysia, jadi aman ya, guys ya. Ternyata orang Malaysia walaupun dibilang seperti Santuy. ini negara tetangga ketar-ketir ya, memang Tidak. negara Ini, guys. tetangga ini bukan hanya Malaysia aja cuy ya, bahkan Iya, kita bisa betul. sebutkan Brunei juga tetangganya dan juga Singapura juga tetangga gitu loh, guys ya. Yang dimaksud tetangga ini mana cuy? Oke guys ya, kita akan tengok lagi salah satu video lagi, guys, yang dimana ini orang Malaysia menstis ya video daripada ini, sebab video ini viral ya, yang ditengok ramai orang gitu guys ya. Next. negara tetangga ketar-ketir Oke, ini bapak ini ya, orang Malaysia nih, guys. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tak nak mengulas dah lepas ni tentang isu starting presentation dengan perkataan negara tetangga ketar-ketir. Ketar-ketir. Ini mengulas sebab saya fikir apa, ini memang dah jadi darah daging lah kepada reporter-reporter, content creator dekat negara jiran kita lah. Inilah yang panggil apa ni, mentaliti yang telah diajar ataupun dah jadi macam satu kemestian ataupun satu kaedah yang dah jadi darah daging, dah jadi macam sebati dengan diri dia orang. Tak tahulah dekat mana dia orang jadi benda ni ya. Tentang tersebut tadi jabatan tambak laut apa semua kan. Tahun 1981 Jabatan Pulau Pinang, negara tetangga awak Malaysia dah buat lah Kemudian kita buat pula Jabatan Pulau Pinang kedua, jabatan terpanjang di Asia kan. Ya Oh, benar. Jadi terpanjang di Asia. kepada reporter-reporter ataupun content creator dekat sana tu buka sikit supaya tak memalukan diri sendiri ya. Orang tak ketar-ketir pun, semua orang ketawa, orang gelak je. Tak ada siapa nak ketar-ketir pun. Sebab orang dah lama lah. Benda-benda macam ni ya. Pulau Pinang. Saya tu lebih lagi lah, pemikiran tu lebih maju sikit lah. Jangan lagi macam dikata bawah tepung, menganggap kita yang terbaik, orang lain ketar-ketir tak ada apa. Itulah nasihat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys ya, distis oleh orang Malaysia dan memang ya kita akui cuy, Malaysia sejak tahun 80-an itu sudah ada jambatan Pulau Pinang yang itu cukup panjang banget ya guys. Dan 80-an ada ya lagi sudah yang ada. membuat jambatan yang kedua itu terpanjang di Asia, yaitu ya Wah. cukup panjang banget gitu juga guys ya. Keren, Tapi keren di ya. sana tidak seheboh gitu guys. Iya, ya. tidak Maksudnya, seheboh betul. apa ya? Ya mungkin antara mentality rakyat itu berbeda sedikit lah guys ya. Iya, Kita iya, tidak usah betul.
apa ya, tidak usah berkuar-kuar nih aku punya jembatan terpanjang di Asia, Ah, tidak gitu. Jadi ini ada statement yang di depannya tadi guys ya, untuk opening itu negara tetangga ketar-ketir itu yang membuat orang Malaysia ini menstis guys ya. Jadi oke. ya Sebenarnya betul guys. Apapun pencapaian kita, apapun pencapaian negeri kita ataupun negara kita, ya gimana ya? Boleh dijelaskan saja misalnya, oh ini Indonesia menemukan cara baru, jembatan di atas air ya kan menggunakan bambu gitu kan. Artinya mungkin negara satu-satunya pembuatan jembatan tol di laut menggunakan bambu. Ah, mungkin itu salah satunya. Bangga ya, enggak masalah sih guys ya. Tapi jangan apa bahasanya ketar-ketir gitu kan. Jadi seolah-olah kayak tetangga ini negara tetangga ini irilah seperti itu, ketar-ketir. Wah, hebat ya gitu Indonesia seperti itu. Artinya menunjukkan bahwa Indonesia ini keren gitu kan, hebat gitu kan. Bisa membuat jembatan sekeren ini gitu kan. Ya tidak seperti itu juga guys ya. Dan ternyata ini dikomentari ya oleh orang Malaysia langsung guys ya, bahwa dikatakan bapak ini ya ataupun Pak Ci ini guys mengatakan dari Malaysia itu dari tahun 80-an sudah membuat jembatan tol guys di Pulau Pinang ya. Dan yang keduanya yaitu Pulau Pinang 2 kalau tidak salah, itu terpanjang di Asia guys. Tetapi tidak juga kita melihat Malaysia ini kuar-kuar gitu kan. Malaysia heboh lah berarti, oh aku nih misalnya tetangga ketar-ketir yang melihat jembatan tol terpanjang Asia yaitu di Malaysia gitu. Tidak seperti itu ya. Tapi kok ya media-media Indonesia ini media sih ya, sosial media lah ya, ada saja yang membuat ketar-ketir segala macam yang buat ya bapak ini berkomentar seperti itu gitu kan. Aduh, ada-ada saja guys ya. Padahal ya kita Indonesia dan Malaysia ini ya saling support ya kan. Setiap ada pembangunan ataupun apalagi ini misalnya di Indonesia lagi pembangunan IKN kan. Nah, Malaysia itu support juga ya kan, pemberitaan malahan di dalam berita-berita Malaysia itu ada disebutkan, ada dibahas tentang IKN Indonesia gitu kan. Jadi saling support untuk kebaikan seperti itu ya kan. Nah, sedangkan Indonesia yang membuat-buat seperti ini ya seolah-olah aduh. Oke, kita lanjut ya. Seperti apa ya video kita dari ini ya? seharusnya tidak ada lah ya hal-hal seperti ini ya. Mungkin tadi aku suka video pertama itu dia sangat Bagus. mengedukasi ataupun memberikan informasi gitu guys, dan Mm-mm. dimana itu memang salah satu pembangunan yang menurut aku sih pertama kali juga kalau di Indonesia, tak silap aku guys ya, sebab ini Mm-mm. menggunakan bambu yang dimana itu memang melalui jalur laut guys ya. Jadi ya semoga aja apa guys ya, tidak ada lah hal-hal seperti ini lagi Ya, guys ya. ya Kita betul. ini Nusantara loh, maksudnya kita ini bertetangga nih hati, Indonesia Malaysia guys, Malaysia. bukan dulu ya. Jadi ya saling berjabat tangan lah, saling memberikan informasi yang bagus agar kita ini lebih harmoni ya, lebih Ya, sejahtera gitu guys ya. damai Sebab ya. kalau kita sakit nih, tetangga yang terdekat lah yang akan menolong kita, betul Betul. gak guys ya? Betul Ini Bang, betul kehidupan Bang. nyata cuy ya. Kalau kita bertetanggaan dengan tetangga sebelah ini ya, kalau kita sakit, bro kenapa meriang, dia dulu yang datang nih, bukan Betul, orang betul. yang jauh guys ya. Oke, next kita tengok lagi guys ya. Oke Jap, ini ada video, oh ini memang ada Kok guys, masih ada ya di Indonesia seperti kok ini gitu, ya, guys? jalannya seperti ini sebab ini kan mau ulang tahun hari kemerdekaan guys, jadi selalunya mengecat jalan, tapi ya Oh, jalannya ada yang 17 seperti ini nih. Agustus ya. Aduh Kok sayang gitu? banget guys ya. Kreatif Semoga ya. pemerintah ini peka lah. Ini mungkin adalah salah satu kritikan ya Iya, daripada betul, betul. masyarakat. Nih, kita viralkan nih jalan di Mm-mm. kampung kita kayak gini. Betul. Sebab kalau kita nampak guys ya, ada juga nih jalan yang sudah bagus. Contohnya nih kalau aku kan di kota ya guys ya, di Semarang perkotaan. Jadi jalan di sini Semarang ya. of Alright. course sudah bagus ya. Sebab memang di kota cuy, banyak sekali pemerintah yang memang datang jika ada jalan yang rusak langsung diperbaiki guys ya. Dan ini dicat, yang uniknya nih guys ya, itu catnya itu mengikuti lubangnya. Nah ini kan Kreatif. cukup keren nih.
ini adalah salah satu kreatif, dan ini kritikan keras Kritikan loh. ya betul. Menurut aku sih ini kritikan yang bagus ya untuk para pejabat, Ya. dari kepala desanya, terus kecamatan, terus kabupaten, itu kena semua cuy. Sebab ini viral banget nih ya. Ini diupload juga banyak yang nonton gitu loh guys ya. Aduh, sedih banget ya. Saking kreatifnya, Cet- mantap banget nih. Semoga Lubang-lubang ya. setelah video ini viral, semoga langsung diperbaiki guys ya. Amin, Sebab amin. ya akses jalan itu adalah akses yang penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari, sampai berkelok-kelok guys ya, kayak ular ya, dan di lubang sini ini nih. Ini parah banget nih. Nah guys, Lubang. parah banget, sampai di tengah nih ada jalur ya. Biasa kan jalur putih ini kan kanan dan kiri cuy ya, tapi ya itu tadi, Putus ya. sebab Indonesia ini luas ya, Iya. jadi Tidak merata ya. untuk menjangkau ke daerah itu mungkin gimana guys ya, sebab memang ini adalah salah satu program pemerintah yang luar biasa sih sebenarnya untuk memperbaiki akses jalan ini di setiap desa. Itu pasti akan mendapatkan budget ataupun peruntukan yang luar biasa loh dari negara ya, maksudnya dari pusat gitu loh guys ya. Tapi semoga aja para pejabat di daerah ini peka dengan adanya video ini guys ya. Semoga langsung diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki malu banget dong ya ini. Udah viral Oke, lagi kan. next guys, kita tengok lagi. Oke, ini memang beda kualitas jalan di kampung ini dengan kampung saya. Oke. Ini ya, ini adalah kampung di Malaysia. Ya, Ini. tengok Wah. jalannya. Kampung. Siap ada apa ini namanya, Kok? sayang? Ya Allah, udah kayak kota guys juga Garis jalan. kuning, tertata rapi. Oke. Tengok mulusnya. Wah. Ini kalau di kampung saya, kalau pedalaman kampung macam ini, jalannya macam di atas bulan. Ini mulus sangat, tengok. Suasananya pun rapi, bersih. Kan terbukti ya, orang Malaysia ini bukan hanya setakat orang bandar saja yang mempunyai peranan menjaga lingkungan ya, perumahan mereka dari sampah, tapi orang-orang di kampung juga ya memang sudah menjaga kebersihan. Lihatlah ya pemirsa, mulus sangat lah pemirsa jalan. Ini kampung ini pemirsa ya. Kampung. Ya Tengok. Allah, jalannya. Ini kampung lebih mulus dari muka saya. Oke, bye. Oke guys ya, ini adalah orang Indonesia yang di Malaysia mungkin ya. Jadi dia agak kalau di kampungnya kan tidak semulus ini gitu kan. Iya. Kalau di Malaysia lihat nih, keren banget, dan aku suka ini. Di sini tuh ada jalur dua guys ya. Sebab kalau ada jalan yang agak emergency itu akan ada jalur dua. Contohnya nih di depan sini ada corner, pasti jalurnya dua ya. Takutnya nanti orang memotong. Sebab kalau jalur dua ini kita memotong itu akan kena saman guys ya. Oh, Dan kanan oke. kiri juga ada Peraturannya. line putihnya juga guys ya. Tapi kalau aku nampak ini kan di sini tuh ada tiang lampu. Tengoklah ini ya. Ini tiang lampu, jadi Tiang ini listrik. ada kabel ya. Ini mungkin di perkampungan ya guys ya. Kalau di Malaysia kalau kita nampak ini di perkampungan masih ada kabel yang belum tertanam gitu loh guys ya. Oke. Tapi kalau kita nampak jalannya memang mulus banget guys ya. Di setiap daerah itu keren loh. Sebab aku hampir semua keliling di Malaysia. Beberapa Wah. negeri itu semua habis aku jejaki guys ya. Mungkin Langkawi aku malah belum pernah pergi guys ya, dan Perlis. Yang lainnya settle dah guys. Insya Allah Wah. kalau ada kesempatan lah guys ya, kita round trip lagi untuk menjejaki semuanya guys. Jadi kalau ada orang tanya nih, emangnya lu pernah ke sana gitu, kita bisa jawab guys ya. Iya. Kita bisa jawab. Ih, Gimana? ini guys. Kita bisa jawab semuanya. Kapan guys. saya Semoga bisa? kalau ada rezeki guys ya. Oke. Oke, cukup cantik ya. Ini adalah jalanan di Malaysia guys, dan tertata rapi dan tidak ada sampah. Ini respect, mantap banget ya. Keren, Next keren. kita tengok lagi. Wah, keren juga guys. Padahal ini jalan perkampungan guys ya. Jalan perkampungan nih. Tapi kok bisa semulus ini gitu kan? Kalau perkotaan sih wajar guys ya. Di tempat saya juga kalau perkotaan ya, kebetulan saya tinggal juga di kota guys ya. Kota Pontianak khususnya. Kalau di kota sih wajar guys ya. Untuk jalannya mulus ya. Teratur, bersih gitu kan. Karena tiap kan ada, tiap pagi ada yang tukang sapu jalannya guys ya. Tapi kalau ini di video ini orang Indonesia guys ya, yang berada di Malaysia. Ini kampung di Malaysia, tapi ini jalannya mulus. 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 Ini ja
Ya Allah, seperti kota guys kalau saya lihat. Jalannya ada apa namanya? eh, cat-catnya gitu kan, artinya sudah rapi seperti kota gitu kan, dan jalannya pun mulus sekali. Wow, keren. Ini patut dicontoh juga guys ya buat perkampungan yang ada di Indonesia ya. Lanjut ya. Akhirnya tiba Oke, ini adalah perbatasan Perbatasan. Indonesia Malaysia Temajuk ya, Sambas Oh, itu. sambal. di perbatasan Indonesia Malaysia yang masih jalan tanah. Yang tanah merah ini Indonesia dan yang beraspal adalah negara Allah, Malaysia. perbedaannya. Pagi itu dari Sambas, saya Perbedaannya, akan melakukan guys. perjalanan Luar ke desa biasa. terakhir di ujung negeri. Lokasinya tepat berada di ekor Pulau Kalimantan. Butuh 3 jam lamanya dengan menggunakan motor menuju desa ini. Dan selain jalur darat, kita juga akan menyeberangi sungai dengan menggunakan kapal kayu. Ekstrim ya. Ini perbatasan. Sambas ya. Yang nonton mungkin orang Sambas boleh komen guys. Ini seru loh guys ya. Kalau kita nampak di sini. Kayak ini penyeberangan ya, motor penyeberangan. Setelah menyeberangi sungai, kita akan bertemu dengan aspal mulus yang selanjutnya berubah menjadi jalan berkerikil. Tak lama setelah itu, akhirnya saya sampai di desa Temajuk. Saya berhenti Temajuk tepat di depan ini. Tunggu Merah Putih yang menandakan kecamatan ini adalah kecamatan terakhir sebelum masuk negara Malaysia. Motor saya pun saya laju kembali dan berjumpa dengan kawan saya Bang Rudi yang akan mengantarkan saya menuju gerbang perbatasan Indonesia-Malaysia. Oke. Sebenarnya kalau dari Pontianak guys ke Sambas, ya tidak terlalu jauh juga guys. Kalau ke Singkawang saja itu 3 jam 4 jaman ya. Kalau ke Sambas ya bisa berapa jam ya? Kalau dari kota Pontianak itu sekitar 5 jam atau 6 jam ya, kalau tidak salah seperti itulah ya guys ya. Dan ini perbatasan antara Malaysia Indonesia ya di Sambasnya. Oke, kita lanjut. Seperti apa perbatasannya? Dan ya, akhirnya kita sudah sampai Oh, di pos sampai. penjagaan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setelah mendapatkan izin, saya segera menuju ke gerbang pintu masuk negara Malaysia. Ini ada gapura. Tunggu lah. Oh, ini Indonesia. Dan ya, seperti inilah kondisi perbatasan negara kedaulatan Indonesia. Sungguh sangat disayangkan kondisi jalan kita masih jalan tanah, sedangkan negara Malaysia sudah beraspal. Indonesia, Malaysia. Oh, perbatasannya. Beda. Jalannya guys. Sini Jauh sekali Malaysia, perbedaannya. sini Indonesia. Indonesia jalan Oh, kuning, biasa. Malaysia sudah aspal. Nampak jauh perbedaannya sekarang guys. Kalau ada polisi yang Ya jaga Allah. juga, ada berpagar juga gitu ya. Keren ya. Jauh perbedaannya guys. Batasan Indonesia Malaysia. Akhirnya tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia yang masih jalan tanah. Yang tanah merah ini Indonesia dan yang beraspal adalah negara Malaysia. Waduh guys. Memang jauh perbedaannya guys. Padahal satu ini ya, apa namanya, hanya perbatasan gitu kan. Tapi dari sini saja kita melihat jauh perbedaannya guys. Indonesia jalan tanah kuning, sedangkan Malaysia sudah beraspal gitu kan. Aduh ya. Ya itulah dia realitanya guys ya. Oke guys ya, kalau kita nampak ini kan gapura ini itu sudah bagus gitu loh guys ya. Nah, Nih, gapuranya gapura bagus ini tuh ya. sudah bagus, tapi sayangnya kenapa tidak diaspal sekali lagi guys ya? Ah, Sebab kalau kita nampak tadi di ujung sini itu Malaysia itu sudah diaspal gitu. Ini Betul, kan udah betul. bagus nih ya. Jadi waktu Gapuranya pembangunan ini kenapa dia tidak aspal lagi 20 meter ke ataupun 50 meter gitu kan, tidak begitu ketara gitu loh guys ya. Ini nampak banget bahwa di tempat kita itu masih tanah kayak gini, bahkan kalau kita nampak ini kan apa ya guys ya, naik turun gitu naik ya, turun ya. berlubang gitu guys ya. Dan kalau Malaysia langsung masuk perbatasan aja Langsung di titik aspal. nol itu langsung aspal mulus, dan di situ berpagar dan siap aja ada yang jaga guys ya. Ya ini di sini juga ada yang jaga ya, ada posnya juga, Ya, sebab ada kalau sih. kita masuk juga harus izin. Tapi ini kan udah bagus nih ya, udah cantik gapura ini, kok nggak di aspal sekalian gitu guys ya? Kalau Biar nggak tidak dicor kan nampak bisa lah ya, perbedaannya dicor. guys. Sebab ini kan menggunakan semen buat ini. Seandainya aspal di daerah sini itu nggak ada kan bisa dicor, jadi lebih apa ya guys ya, tidak nampak sangat lah ya Perbedaannya perbedaan ya. itu ya. Jadi itu ketara banget cuy. Aduh, sebab aku pernah juga ke arah Kalimantan ya. Waktu itu kan aku naik bus daripada Pontianak ke Kuching guys. Jadi Oh. adalah sedikit perbedaan nih. Pernah Setelah juga kita masuk berarti. Malaysia tuh rasanya Pontianak. beda banget gitu guys ya, dengan apa ya, hutan-hutannya pun tertata rapi dengan
sampah-sampahnya nggak ada itu nampak jelas gitu lah. Jadi feel-nya itu udah berbeda cuy ya. Ini bukan hanya dengan Malaysia aja, mungkin kalau kita pergi lagi ke Singapura langsung oh ternyata Singapura kayak gini, itu feel-nya itu udah berbeda guys ya. Biasanya kita seperti ini, Iya. tiba-tiba aja kalau udah nyampe di negara orang pasti kita udah rasa lain macam Perbedaannya lah guys ya. betul. Ya sebab di setiap negara pasti apa ya, mempunyai undang-undang masing-masing ya, dan mempunyai ketauladanan masing-masing, dan rakyatnya juga pasti mentalitinya agak berbeda gitu ya, kebiasaan orangnya juga berbeda gitu loh, Berbeda-beda, guys ya. iya, Jadi kita betul. hargai aja ya, yang penting kita selalu damai sejahtera ya. Nih aku lihatkan lagi nih ada bendera dua ini guys ya. Yes. Jadi semoga aja kita saling harmoni, saling berjabat tangan, jika ada kekurangan kita saling menegur. Jadi tidak Amin. usah apa ya guys ya, tidak usah kasar-kasar lah, Iya betul. sebab kita ini dekat banget, Tetangga. muka kita pun hampir sama kan guys. Warna kulit kita pun hampir sama, makanan kita pun hampir sama. Jadi udahlah ya, Saling tidak support usah ya. ketar-ketir lah intinya guys ya. Getar-getar. Sedikit-sedikit ketar-ketir, dikit-dikit ketar-ketir. Kalau udah di stis video orang, diam terus gitu loh guys ya. Sebab kalau kita nampak tadi jembatan Pulau Pinang itu kan dari tahun 80-an guys. Sudah ada. Jadi udah cukup Wow, lama keren. dan sampai sekarang masih bertahan, keren banget. Sebab kalau membuat jembatan di laut itu kan biayanya cukup mahal banget, dan konstruksinya juga harus memadai ya, Iya, harus betul. memang bener-bener quality gitu guys ya, dan budgetnya juga bukan kaleng-kaleng gitu loh guys ya. Tapi kita bisa nampak di sana boleh membuat jembatan yang keren banget. Kalau di Indonesia untuk terpanjang ini kalau kita nampak hanya di Jawa Timur ya, daripada Surabaya ke ke Madura ya, itu Madura. jembatan Suramadu. Itu salah satu jembatan yang panjang juga di Indonesia guys ya. Kalau bisa itu dari Jawa ke Sumatera juga harus ada guys ya, agar memangkas perjalanan ini lebih cepat, lebih efisien, dan pasti kalau perjalanan cepat ekonomi juga berkembangnya pesat Betul, banget betul. guys ya. Jadi apa pandangan kalian cuy? Berikan komentar terbaik Anda ya. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, Waalaikumsalam love, and warahmatullahi respect wabarakatuh. from Indonesia. Oke guys ya, itulah dari video ya, yang mana ini adalah video dari Bang Ray guys ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi, boleh korang support, boleh korang tonton video originalnya. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini ya. Itulah tadi perbedaan ya, sedikit perbedaan. Dan ketar-ketir, lagi-lagi ketar-ketir ya, inilah ya. Media-media Indonesia ataupun content creator dari Indonesia itu guys, bukan hanya memberikan informasi wah ini loh Indonesia keren-keren ini seperti ini, tapi ya itu ada depannya itu ketar-ketir, seolah-olah kayak negara tetangga ini tidak punya, padahal di Malaysia guys dari tahun 80-an itu sudah membuat jembatan guys ya, jembatan, dan yang keduanya itu di terpanjang di Asia gitu kan. Tapi tidak juga Malaysia heboh gitu kan, memberikan informasi misalnya, oh Malaysia ini negara kami ini sudah membuat jembatan terpanjang di Asia nih, membuat negara tetangga ketar-ketir. Itulah guys Indonesia guys ya. Semoga Indonesia dan Malaysia ini selalu damai, amin ya rabbal alamin. Itu dulu video hari ini, semoga video ini bermanfaat buat kita semua, buat korang semua. Mungkin ada cadangan video untuk saya reaksi, boleh untuk berkomentar guys, kirim linknya di kolom komentar. Itu sajalah video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.